Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani dari 12 TKP ingin mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor. Perencana kebutuhan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, perencanaan. 2. Kebutuhan. 3. Tujuan perencanaan. 4. Manfaat perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, perencanaan sarana dan prasarana kantor dapat didefinisikan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program yang mengadakan fasilitas kantor, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana kantor di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, perencanaan proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana merupakan sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam menentukan sarana dan prasarana, tentu harus melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan menyeleksikan sarana dan prasarana itu sendiri. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan harus lebih pikirkan dikasih sebaik mungkin. Pertama, apa yang dimaksud karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor? Rencana kebutuhan hendaknya untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran setelah rencana kebutuhan perlengkapan selesai dibuat, selanjutnya disusun perencanaan biar meliputi biaya pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penginventasian agar kebutuhan tidak tertinggal dalam perhitungan. Apa saja langkah-langkah perencanaan barang atau alat? Yang pertama, A. Menampung semua usulan pengadaan yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisasikan kekurangan perlengkapan kantor. B. Menyusun kebutuhan rencana kebutuhan perlengkapan kantor. C. Memadukan rencana kebutuhan dengan perlengkapan sebelumnya. D. Memandukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggarannya tersedia. E. Mendukan rencana kebutuhan yang urgent dengan anggaran tersedia. F. Menetapkan rencana pengadaan akhir. Pertama, barang yang tidak habis dipakai ini direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, menyusun daftar perlengkapan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Prediksi biaya pengadaan. Menyusun rencana pengadaan. Kedua, barang yang habis pakai, menganalisis dan menyusun keperluan, memperkirakan biaya sesuatu standar, menetapkan skala prioritas. Manfaat perencanaan. Adapun manfaat dari perencanaan, standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan sebagai alternatif terbaik,
menyusun skala prioritas baik sarana maupun kegiatan, menghemat pemanfaat sumber daya organisasi, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, alat minimal pekerjaan yang tidak pasti. 4. Menyusun anggaran yang tidak disesuaikan rencana tahapan pelaksanaan secara teknik serta memperkirakan anggaran disediakan tiap tahun dengan memperlihatkan skala prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan departemen. 5. Apa saja unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu sebagai berikut: kepala divisi, kedua kepala unit, ketiga kepala TU, keempat bendahara, kelima urutan perlengkapan biaya. Rencana berdasarkan ruang lingkupnya. Rencana strategis merupakan rencana yang berkaitan dengan hal-hal yang strategis atau yang dapat mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan cepat. Rencana operasional merupakan rencana yang berkaitan dengan operasional atau pelaksanaan kegiatan organisasi atau perusahaan. Syarat-syarat penyusunan perencanaan. Syarat-syarat penyusunan perencanaan sarana dan prasarana sebagai berikut. Pertama, sebagai bagian integral. Kedua, harus jelas. Ketiga, berdasarkan keputusan bersama. 7. Prosedur perencanaan sarana dan prasarana. Apa tahapan perencana dan prasarana dibagi melalui tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan analisa. Yang kedua, inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengadakan seleksi sarana dan prasarana. Sedangkan prosedur atau langkah-langkah perencanaan sarana dan prasarana kantor. Apa prosedur agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar? Memiliki prosedur agar sebuah perencanaan berjalan dengan baik dan seefektif. Contoh-contoh barang yang habis dipakai direncanakan. Yang pertama, menyusun dasar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana. Menyusun kegiatan biaya perkira diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Menyusun rencana barang tersebut menjadi rencana triot menjadi rencana tahun. Tahap-tahap perencanaan. Adapun tahap-tahap dalam melakukan perencanaan sebagai berikut. Pembentuk panitia pengadaan. Panitia menganalisis kebutuhan perlengkapan dengan jalan perhitungan atau mengidentifikasi kekurangan rutin, barang yang rusak, kekurangan unit kerja, dan kebijakan pimpinan. Penetapan spesifikasi perlengkapan. Penetapan harga satuan perlengkapan. Pengujian segala kemungkinan termasuk juga kemungkinan adanya kenaikan
harga barang di masa yang akan datang. Pengesahan hasil rencana yang telah dibuat. Penilaian kembali terhadap perencanaan berikut selesai dilakukan pengadaan. Sebutkan pedoman-pedoman dalam perencanaan sarana dan prasarana. Pertama, analisis situasi. B. Peninjauan internal. C. Penilaian kompetitif. D. Penilaian teknologi. E. Pengembangan logika penunjang. E. Taksiran biaya hasil. Sekian dari saya, Febriani Presentasi. Terima kasih.